Drama ini menceritakan kisah seorang wanita yang sangat pandai merayu laki-laki. Ia bertemu dengan pria polos dan mencoba merayunya, tapi karena selalu dicuekin, ia pun jadi jengkel sendiri. Judul drama ini adalah Touch Your Heart. Yoon Seo adalah seorang wanita yang bekerja di dunia entertainment. Ia sangat disukai semua orang sampai mendapat julukan Dewiku, Dewimu, Dewi Alam Semesta. Tingkahnya yang genit dan selalu tebar pesona membuat banyak laki-laki cinta mati kepadanya. Suatu hari, karir Yoon Seo hancur akibat skandal yang menimpanya. Sudah hampir 2 tahun, ia tidak menerima tawaran drama maupun iklan. Manajer Yoon Seo memberitahu kalau ada kesempatan untuk ia kembali ke dunia entertainment. Namun, Yoon Seo harus bekerja dulu sebagai seorang asisten di firma hukum sebagai syaratnya. Sebenarnya ia tidak mau, tapi karena keadaannya sedang susah, Yoon Seo pun akhirnya bersedia. Di hari pertamanya bekerja, ia disambut dengan baik oleh para karyawan. Semua orang terkagum melihat kecantikannya. Mereka berpikir apakah yang sedang dilihat mereka adalah manusia atau bidadari. Bos mereka malu-malu berdiri di belakang Yoon Seo. Meski begitu, ia yang paling niat menyambutnya sampai memberikan wanita itu bunga. Bos itu bernama Yeon Jon, yang juga ternyata adalah penggemar berat Yoon Seo. Yoon Seo kemudian menyapa dengan gayanya yang lebay. Ia berterima kasih atas sambutannya. Dari semua karyawan di kantor, ada satu pria yang tidak peduli dengan kedatangan Yoon Seo. Pria itu bernama Kwon. Kwon adalah orang yang anti dengan perempuan. Ia juga memiliki sikap yang sangat dingin. Kwon adalah seorang pengacara berbakat. Ia jadi karyawan kesayangan bosnya karena menghasilkan banyak uang untuk perusahaan. Kwon yang hidupnya anti dengan perempuan harus dibuat tidak nyaman ketika dipaksa bosnya untuk mendidik asisten barunya. Asisten itu tidak lain adalah Yoon Seo dan akan magang selama 3 bulan. Hari itu, Kwon akhirnya bertemu dengan Yoon Seo. Yoon Seo datang ke ruangan Kwon lalu menyapanya. Tapi karena Kwon diam saja, Yoon Seo mengira kalau pria itu sepertinya masih belum sadar ada artis yang berdiri di depannya. Ia mulai bertingkah memperlihatkan bagaimana laptop yang Kwon pakai diiklankan oleh Yoon Seo sendiri. Melihat pria itu hanya diam, Yoon Seo mempraktekkan lagi kalau dirinya adalah model dari sofa di sana. Ia yakin kali ini Kwon pasti tahu siapa dirinya. Sayangnya, Kwon malah kebingungan. Ia lalu melanjutkan pekerjaannya. Merasa telah dicuekin, Yoon Seo tiba-tiba teriak, "Jangan mengabaikanku." 날 물러보지 마! Ternyata ia berulah lagi dengan mempraktekkan iklan minuman. Di sisi lain, Kwon yang sudah lelah akhirnya bertanya, mau sampai kapan gitu terus? Ia memberitahu Yoon Seo aturan untuk jadi seorang asisten. Kwon memintanya untuk langsung bekerja saja. Ia bertanya apakah Yoon Seo bisa meneruskan panggilan telepon. Yoon Seo menjawab, "Ya, aku bisa." Ia mengatakan kalau itu adalah hal yang mudah. Saat duduk di mejanya, Yoon Seo menerima panggilan telepon pertamanya. Orang itu ingin berbicara dengan Kwon. Bukannya meneruskan panggilan, wanita itu malah melambaikan tangannya ke arah Kwon. Pria itu kemudian berkata dalam hatinya, apa-apaan dengan wanita ini? Kwon yang merasa bingung, akhirnya mendatangi Yoon Seo. Ia pun mengerti kalau ada panggilan masuk. Kwon bersikap dingin lalu berkata, Yoon Seo sepertinya tidak mengerti menggunakan telepon kantor. Sekarang, Yoon Seo tidak perlu mengangkat telepon lagi, karena Kwon akan mengambil alih. Kwon meminta Yoon Seo untuk memfotokopi dokumen. Saat akan memberinya pada wanita itu, ia tidak sengaja menjatuhkannya. Yoon Seo berusaha mengambil dokumen itu, tapi ia malah kerepotan sendiri dengan bajunya karena takut lekuk tubuhnya terlihat. Yoon Seo meminta pria itu untuk melihat ke arah lain dulu, agar ia bisa mengambilnya. Kwon yang dari awal tidak menyukai Yoon Seo jadi semakin kesal. Ia akhirnya memfotokopi dokumen itu sendiri.
Yoon Seo bertanya apa yang bisa dirinya bantu. Kwon menjawab tidak ada. Lagi pula Yoon Seo tidak bisa apa-apa. Pada siang harinya, Yoon Seo diajak untuk makan bersama oleh salah satu karyawan. Tapi karena dirinya merasa bersalah pada Kwon, ia berinisiatif menolaknya dan memilih makan bersama pria itu. Yoon Seo berpikir semua orang pasti kesenangan kalau bisa makan dengannya. Ia memberitahu Kwon kalau sekarang adalah jam istirahat. Yoon Seo memberi kode untuk makan bersamanya. Namun sayang, Kwon menolak ajakan wanita itu. Ia berkata kalau dirinya masih ada urusan lain yang lebih penting. Yoon Seo pun mengeluh kalau dirinya tidak bisa makan sendirian. Ia tidak mau dikira wanita menyedihkan. Kwon sama sekali tidak peduli. Ia meninggalkan wanita itu begitu saja. Yoon Seo benar-benar tidak percaya kalau ajakannya telah ditolak. Setelah jam istirahat, Yoon Seo bertanya kenapa Kwon memperlakukannya begitu dingin. Pria itu berkata kalau dirinya tidak suka dengan wanita yang hanya mengandalkan penampilan. Yoon Seo jadi tambah kesal. Menurutnya, tidak sopan terlalu cepat menilai orang hanya karena pakaiannya. Kwon pun mengakui kalau dirinya memang salah. Tapi menurutnya, kalau Yoon Seo serius bekerja, seharusnya Yoon Seo tidak telat di hari pertamanya masuk kantor. Yoon Seo jadi sangat kesal. Ia sebenarnya hanya ingin bekerja dengan baik, namun malah dipertemukan dengan pria yang menyebalkan. Wanita itu lalu pergi ke kamar mandi. Ia berteriak meluapkan emosinya. Yoon Seo kemudian dijemput pulang oleh manajernya. Sepanjang perjalanan, wanita itu terus mengeluh betapa benci dirinya pada Kwon. Ia berjanji pasti akan membuat pria itu menyesal. Yoon Seo bertekad akan menjadi asisten terbaik lalu meninggalkan Kwon dalam 3 bulan agar pria itu merasa kehilangan. Manajer yang mendengarkannya hanya bisa berpikir kenapa Yoon Seo seperti ingin balas dendam pada seorang mantan. Keesokan harinya, Yoon Seo berubah 180 derajat. Selain pakaiannya yang rapih, ia juga terlihat profesional sebagai asisten. Saat ada panggilan masuk, Kwon hendak mengangkatnya. Tapi kemudian wanita itu bertanya, apa yang Kwon lakukan? Panggilannya telah diteruskan ke meja Kwon. Yoon Seo terlihat senang, bisa membuat pria itu kebingungan. Ketika sudah jam istirahat, Kwon memberitahu Yoon Seo kalau dirinya akan pergi dulu. Yoon Seo hanya pura-pura cuek, dan hanya berkata, ya silahkan pergi. Saat Kwon kembali, tiba-tiba pria itu mengajak Yoon Seo makan siang. Namun Yoon Seo menolaknya sambil tersenyum. Ia sengaja membalas perbuatan pria itu yang telah menolak ajakannya makan siang kemarin. Yoon Seo beralasan kalau dirinya sedang dalam program diet. Tidak lama kemudian, Yoon Seo mulai memperlihatkan sikap profesionalnya lagi. Ia bertanya apakah Kwon mau dibuatkan kopi. Kwon menolak tawaran itu, tapi meski demikian Yoon Seo tetap pergi membuatkannya. Kwon menyusul Yoon Seo ke dapur karena dirinya tidak ingin dibuatkan apa-apa. Tapi secara tidak sengaja, ia melihat Yoon Seo yang diam mendengarkan karyawan lain membicarakan skandalnya. Yoon Seo pura-pura tidak mendengar apapun. Ia malah tertawa bersama, seakan tidak tahu apa-apa. Kwon yang telah melihatnya merasa kasihan pada wanita itu. Di ruangannya, ia berterima kasih pada Yoon Seo karena sudah membuatkannya kopi. Pada esok harinya, manajer Yoon Seo mengambil cuti. Hal itu membuat Yoon Seo harus mengendarai mobil sendiri. Wanita itu terlalu takut, sehingga mobilnya berjalan sangat lambat. Hal ini membuat para pengendara lain memarahinya. Salah satu dari mereka meminta Yoon Seo turun dari mobil. Wanita itu sangat ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika kaca mobil Yoon Seo akan dipukul, tiba-tiba Kwon datang ke sana. Ia memberhentikan aksi pria itu. Kwon mengancam akan melapor ke polisi. Semenjak melihat karyawan kantor menggosipi Yoon Seo, sikap Kwon jadi mulai berubah. Ia merasa kasihan dan berusaha mengajari wanita itu menjadi asisten yang hebat. Kwon meminta Yoon Seo mencari contoh kasus yang relevan dengan kliennya. Yoon Seo kemudian memberikan hasil pencariannya pada Kwon. Ia berkata tidak banyak referensi yang dirinya temukan,
tapi ia yakin semua kasus sudah ada di dokumen. Kwon pun memuji wanita itu. Ia merasa sangat terbantu. Untuk pertama kalinya, Yoon Seo dipuji oleh Kwon. Ia jadi salah tingkah karena saking senangnya. Setelah selesai bekerja, Kwon mengajak Yoon Seo makan bersama. Kali ini wanita itu tidak menolaknya. Di tempat makan, Yoon Seo mulai menunjukkan kembali kalau dirinya artis yang membintangi minuman di sana. Tapi sama seperti sebelumnya, ekspresi Kwon yang datar membuatnya jadi tidak mood. Yoon Seo sangat kasihan karena pemilik toko tiba-tiba mengganti poster wajahnya dengan artis lain. Meski terlihat baik-baik saja, Kwon tahu kalau wanita itu sedang sakit hati. Ia memuji Yoon Seo dengan berkata, "Ternyata kamu memiliki hati yang kuat." Yoon Seo menjawab, semenjak skandal yang menimpanya, ia sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Setiap hari ia juga selalu mendapat komen negatif dari orang-orang. Setelah selesai makan, Yoon Seo pamit pulang duluan. Tapi kemudian Kwon memanggilnya dari belakang. Ia meminta maaf karena sebelumnya hanya menganggap Yoon Seo sebagai pengganggu. Kali ini, ia mau menerima Yoon Seo jadi sekretarisnya. Mendengar itu, Yoon Seo pun langsung kesenangan. Ia berlari ke arah Kwon sambil mengangkat tangannya. Namun karena tidak hati-hati, dirinya malah tersandung lalu memeluk pria itu. Suasana di antara mereka pun jadi canggung. Yoon Seo terdiam tanpa kata saat wajahnya terlalu dekat dengan Kwon. Karena sudah terlalu gugup, ia langsung pamit untuk pulang duluan. Ketika sudah di rumahnya, Yoon Seo terus berpikir kenapa Kwon jadi sangat baik. Sebelumnya pria itu sangat dingin, tapi tadi Kwon sangat berbeda. Pada hari berikutnya, Yoon Seo datang ke kantor dengan suasana hati yang gembira. Ia menyapa Kwon, lalu memujinya kalau dasi yang Kwon gunakan terlihat bagus. Yoon Seo bertanya apakah Kwon berbelanja sendiri atau mungkin ada rencana belanja bersama. Kwon pun tidak menanggapinya. Ia malah memberikan tugas yang harus langsung dikerjakan oleh Yoon Seo. Kwon meminta Yoon Seo agar segera bekerja. Suasana hati Yoon Seo pun jadi kesal lagi setelah diperlakukan seperti itu. Ia berkata, perasaan kemarin Kwon sangat baik, tapi kenapa sekarang berubah lagi? Tugas yang diberikan juga tidak main-main. Yoon Seo harus membuat banyak catatan. Selain itu, ia juga menyiapkan semua dokumen penting untuk rapat. Setelah bekerja seharian, Yoon Seo seperti dikerjai oleh Kwon. Pria itu memberikan tugas lain yang sangat banyak. Yoon Seo akhirnya merasa menyesal. Ia berkata, seharusnya kemarin gak usah makan malam bareng, biar gak jadi asisten sungguhan. Suatu hari, Kwon menangani kasus anak perempuan. Anak itu bernama Jenjen. Jenjen tersangka melakukan sebuah penipuan. Kwon menanyakan anak itu beberapa pertanyaan, tapi tidak ada satupun yang dijawab. Jenjen malah bersikap sangat angkuh. Yoon Seo yang ada di sana juga jadi merasa kesal. Ia memarahi anak itu dan mengatakan, seharusnya kamu bersikap baik kalau mau ditolong. Kwon kemudian membawa Yoon Seo ke atas gedung. Ia menegur wanita itu karena telah ikut campur urusannya. Yoon Seo pun menjawab kalau dirinya hanya ingin membantu. Ia tidak suka pada sikap Jenjen yang angkuh. Akhirnya Kwon berkata, sikap emosional tidak akan membantu. Setelah mengatakan itu, ia kemudian pergi meninggalkan Yoon Seo. Pada malam harinya, Kwon dan Yoon Seo bertemu kembali dengan Jenjen di tempat makan. Kwon mendapat telepon dari kliennya yang lain. Ia pamit dulu untuk menjawabnya. Yoon Seo bertanya pada Jenjen, tapi dengan cara yang lebih lembut. Ia tahu kalau sebenarnya Jenjen tidak mau bicara karena merasa takut. Yoon Seo berusaha membujuknya pelan-pelan. Jenjen pun akhirnya mau menjelaskan kronologisnya. Ternyata ia difitnah oleh temannya sendiri. Jenjen tidak menyangka kalau temannya bisa berbuat demikian. Ia ketakutan sampai menangis. Yoon Seo pun menghampiri anak itu. Ia memeluk Jenjen seperti adiknya sendiri. Pada esok harinya, Kwon berhasil membuktikan pada hakim kalau Jenjen tidak bersalah. Hal itu berkat informasi yang dirinya dapat dari Yoon Seo. Kwon akhirnya meminta maaf pada Yoon Seo.
Selain itu, ia juga berterima kasih dan memuji kalau kinerja Yoon Seo sangat bagus. Yoon Seo kemudian menahan Kwon yang mau pergi. Ia meminta pria itu mengulang pujiannya. Saat mereka saling memandang, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang, membuat sial Yoon Seo terjatuh. Kwon mengambil sial itu lalu memasangkannya pada leher Yoon Seo. Ia tersenyum lalu berkata, "Kerja bagus." Wanita itu jadi terdiam tanpa kata. Yoon Seo tidak menyangka akan ada kejadian seperti itu. Ketika jam pulang kantor, Kwon pamit pada Yoon Seo untuk pulang duluan. Yoon Seo memanggil pria itu lalu berkata kalau dirinya ingin mendapat imbalan. Kwon tidak mengerti maksud wanita itu. Yoon Seo mengatakan dirinya sudah membantu Kwon memenangkan kasus, masa cuma diberi pujian? Ia ingin Kwon mengajarinya hukum di akhir pekan sebagai gantinya. Mendengar itu, Kwon pun setuju. Setelah Kwon pergi, Yoon Seo tertawa sendiri sambil menutup wajahnya. Tapi tidak lama kemudian, ia kebingungan apa yang terjadi dengan dirinya. Pada esok harinya, Yoon Seo janjian dengan Kwon bertemu di sebuah kampus. Ia melihat pria itu berbeda karena tidak memakai jas. Yoon Seo mulai menghayal kalau nanti Kwon akan mengajarinya dengan romantis. Ia berkata pria seperti Kwon sangat mudah ditebak. Sayangnya, yang terjadi sangat jauh dari ekspektasi. Pria itu malah mengajari Yoon Seo dengan serius seperti dosen. Yoon Seo cuma bengong sambil garuk-garuk kepala. Ia akhirnya meminta Kwon belajarnya sambil duduk saja. Tapi pria itu menolaknya karena akan lebih bagus kalau berdiri. Mereka belajar sampai larut malam. Kwon mampir membeli makanan. Dari kejauhan, Yoon Seo melihat seorang wanita mendekati Kwon. Ketika Kwon sudah di mobil, Yoon Seo bertanya apa yang dibicarakan Kwon dengan wanita tadi. Pria itu menjawab kalau ia dimintai nomor telepon. Mendengar itu, Yoon Seo jadi agak kepo. Ia pun bertanya apakah Kwon memberikannya. Kwon pun menjawab kalau dirinya tidak tertarik berpacaran. Mendengar itu, Yoon Seo jadi lega. Ia kemudian meledek Kwon dengan mengatakan sepertinya Kwon memiliki dinding tebal pada seorang wanita. Yoon Seo terus memikirkan hal-hal manis yang dilakukan Kwon kepadanya. Ia bertanya-tanya kenapa Kwon membantunya saat terlibat masalah di jalan raya. Kenapa juga Kwon mau membantunya memasangkan sial. Memang tidak bisa dipungkiri, Yoon Seo pun jadi baper sampai menepuk-nepuk pipinya. Suatu hari, saat Kwon dan Yoon Seo sedang berjalan di kantor, ada wanita yang memanggil Kwon. Wanita itu bernama Yorum. Ia adalah teman dekat Kwon saat kuliah. Yorum mengajak Kwon untuk minum sebentar. Sudah lama mereka tidak mengobrol. Kwon kemudian mengajak Yoon Seo ikut juga. Akhirnya mereka minum di kantor Yorum. Yorum membahas masa lalunya dengan Kwon. Saat minuman mereka sampai, ia berkata kalau dirinya ingat Kwon hanya suka kopi saset. Mendengar itu, Yoon Seo jadi penasaran. Yorum memberitahu Yoon Seo hal-hal lain tentang Kwon. Selama mengobrol, Yoon Seo terus memperhatikan Kwon. Ia bertanya dalam hati, kenapa pria dingin ini malah senyum-senyum di depan Yorum. Sepulangnya dari sana, Yoon Seo terlihat sangat bete. Karena tidak tahan menahan emosinya, Yoon Seo akhirnya bertanya, kenapa hari ini Kwon senyum-senyum terus? Senyum itu ada takarannya, gak boleh kebanyakan. Maksud Yoon Seo sebenarnya, ia ingin bertanya, kenapa Kwon senyumnya ke Yorum terus? Sayangnya, pria itu masih tidak peka sehingga Yoon Seo pergi meninggalkannya. Kwon jadi bingung sambil berkata, ada apa dengan wanita itu ya? Pada pagi harinya, Yoon Seo mendapat pesan dari Kwon. Kwon mengingatkannya untuk memakai pakaian hangat. Melihat pesan itu membuat Yoon Seo jadi baper. Ia pun akhirnya mengikuti pesan dari Kwon dengan menggunakan pakaian tebal. Yoon Seo terus memandangi dirinya di kaca. Ia merasa dirinya pasti sangat mempesona.
Yoon Seo sangat GR, mengira pria itu menyukainya. Di sisi lain, Kwon yang baru datang ke tempat kerja, kebingungan ketika melihat semua barang dirias dengan warna pink. Ia bertanya pada Yoon Seo, ada apa dengan semua ini? Yoon Seo pun menjelaskan maksud perbuatannya. Ia berpikir warna terang dapat meningkatkan mood seseorang. Setelah mendengar penjelasan Yoon Seo, Kwon jadi tambah pusing. Pria itu akhirnya mengatakan kalau dirinya lebih nyaman dengan warna hitam. Ia meminta Yoon Seo untuk merapikan semuanya. Yoon Seo pun jadi sangat bete. Ia akhirnya merapikan ruangan itu seperti kondisi semula. Saat Yoon Seo akan pergi, Kwon memanggilnya karena masih ada yang ketinggalan. Ia memberitahu kalau barang itu adalah kertas notes. Yoon Seo mengatakan, pokoknya Kwon harus menggunakan itu untuk membuat catatan tugas yang harus dikerjakan Yoon Seo saat Yoon Seo sedang tidak di kantor. Kwon pun jadi terlihat bodoh. Ia akhirnya hanya bisa menurut dengan wanita itu. Selain berwarna pink, kertas notes itu juga berbentuk love. Kwon mulai menulis tugas yang harus Yoon Seo kerjakan, lalu menempelkannya pada meja Yoon Seo. Yoon Seo yang membacanya jadi sangat senang. Bukannya langsung bekerja, wanita itu malah membalas tulisan di notes dengan mengatakan, "Ya, aku mengerti." Yoon Seo masuk ke ruangan Kwon. Ia kemudian memberikan notesnya pada pria itu. Setelah memberikannya, Yoon Seo langsung pergi lagi. Kwon berkata, seharusnya cukup bilang aja, ngapain harus repot nulis segala. Di sisi lain, Yoon Seo sengaja sering keluar dari kantor. Ia melakukannya agar Kwon terus membuatkan notesnya. Akhirnya mereka jadi keterusan saling menulis catatan. Ternyata bukan hanya Yoon Seo saja yang baper, Kwon juga jadi senyum-senyum sendiri. Saat jam istirahat, Kwon mengajak Yoon Seo makan siang bersama. Ia sudah merasa lapar. Ketika sedang jalan kaki, Yoon Seo melihat Yorum dari kejauhan. Ia teringat kejadian Kwon yang terus tersenyum kalau mengobrol dengan wanita itu. Yoon Seo jadi ketakutan kalau Yorum akan mengajak Kwon makan siang. Ia pun akhirnya panik dan buru-buru meminta Kwon untuk pergi. Yoon Seo terus menarik tangan pria itu, menyuruhnya agar tidak melihat ke belakang. Sayangnya, Kwon mendengar Yorum memanggilnya. Yoon Seo pun jadi bete. Hal itu semakin parah ketika Yorum mengajak Kwon makan sambil mengobrol empat mata. Kwon bertanya apakah ada hal penting untuk dibicarakan, dan Yorum menjawab iya. Kwon pun akhirnya meminta maaf karena dirinya tidak jadi makan dengan Yoon Seo. Wanita itu sangat kesal pada Yorum maupun Kwon. Yoon Seo berkata, bisa-bisanya Kwon langsung membatalkan makan bersamanya untuk makan dengan Yorum. Setelah jam istirahat selesai, Kwon kembali ke kantornya. Saat masuk ke ruangan, Yoon Seo terlihat marah pada Kwon. Ia bahkan mengambil kembali kertas berbentuk love-nya. Yoon Seo mengatakan kalau Kwon tidak pantas memilikinya. Kwon sendiri heran dengan perubahan sikap wanita itu. Perasaan tadi pagi sangat baik padanya, tapi sekarang beda jauh. Ia bertanya apakah masalahnya karena tidak jadi makan siang. Kalau emang iya, Kwon mengatakan masih ada waktu untuk melakukannya sekarang. Sayangnya Yoon Seo sudah terlanjur ngambek. Ia mengatakan kalau dirinya tidak ingin makan apapun. Yoon Seo kemudian pergi dari sana. Pada malam harinya, Yoon Seo dan karyawan sekantor pergi untuk makan bersama. Mereka bingung melihat Kwon yang sudah datang duluan, padahal biasanya tidak pernah ikut. Dari kejauhan, Kwon melambaikan tangannya pada Yoon Seo. Melihat itu, Yoon Seo pun langsung buang muka. Saat hendak makan, karyawan lain bertanya pada Kwon, kenapa tumben dirinya ikut acara kantor. Kwon terus melihat ke arah Yoon Seo. Ia mengatakan kalau alasannya datang adalah untuk bertemu Yoon Seo. Hal itu membuat karyawan lain terkejut. Mereka bertanya apakah Kwon dan Yoon Seo menyukai satu sama lain. Yoon Seo pun jadi sangat panik. Ia mengatakan tentu saja tidak. Kwon memberitahu kalau dirinya bingung kenapa Yoon Seo yang biasanya bekerja keras, tapi hari ini berubah dan jadi dingin kepadanya. Ia ingin tahu apakah karena tadi siang tidak jadi makan bareng. Yoon Seo jadi kebingungan. Ia heran kok ada laki-laki seperti Kwon. Bagaimana bisa pria itu membahas privasi di depan orang-orang.
Yoon Seo jadi tambah panik ketika karyawan lain terus memandanginya dengan tatapan curiga. Ia akhirnya beralasan kalau dirinya cuma lapar makanya jadi sensitif. Yoon Seo memberitahu kalau Kwon tidak melakukan kesalahan apapun. Hal itu membuat Kwon jadi lega. Ia bahkan mengajak Yoon Seo bersulang sebagai tanda perdamaian. Yoon Seo masih tidak percaya ada pria seperti itu. Dirinya pun hanya bisa nurut sambil menatapnya dengan kesal. Sepulang dari acara itu, Kwon dicegat oleh Yoon Seo. Yoon Seo terlalu banyak minum, membuatnya sangat mabuk. Ia bertanya kenapa Kwon membahas masalah pribadi di depan banyak orang. Tidak tahukah Kwon kalau dirinya sangat malu? Dengan polosnya, Kwon menjawab kalau ia hanya ingin tahu pendapat orang lain apakah dirinya bersalah. Yoon Seo jadi tambah kesal. Ia mengatakan apakah Kwon mengira tadi itu adalah sebuah persidangan yang perlu saksi dan pengacara. Yoon Seo akhirnya memberitahu kalau alasannya marah karena Kwon memilih makan bersama Yorum. Ia berkata kenapa Kwon tidak mau makan bersamanya. Di rumah, Kwon terus kepikiran kejadian tadi. Ia bertanya-tanya apakah mungkin Yoon Seo menyukainya. Pada esok harinya, Yoon Seo jadi takut, malu sekaligus bingung jika nanti ketemu Kwon. Benar saja, tiba-tiba pria itu berada di depannya. Yoon Seo pun jadi salah tingkah, jantungnya berdebar sangat kencang. Ia menundukkan kepala sambil mengucapkan selamat pagi. Hal itu semakin parah ketika Kwon memanggilnya. Yoon Seo mengira Kwon akan membahas soal kemarin. Ternyata Kwon hanya ingin meminta tolong soal pekerjaan. Saat Kwon hendak masuk ke ruangannya, Yoon Seo yang tidak tahan akhirnya langsung memanggilnya. Ia meluruskan kejadian kemarin. Yoon Seo mengatakan kalau dirinya tidak cemburu Kwon makan bersama Yorum. Ia meminta pada Kwon untuk melupakan kejadian kemarin. Kwon pun menjawabnya kalau dirinya akan melupakannya. Kwon kemudian dipanggil oleh bosnya. Ia mendapat kasus berat di mana kliennya membunuh suami sendiri. Kwon ditugaskan untuk menanyakan detailnya pada klien. Klien itu sedang ditahan di luar kota. Kwon mengajak Yoon Seo ikut bersamanya. Kwon berpikir kasus berat seperti itu akan memberikan pengalaman. Yoon Seo senang karena Kwon memperhatikannya. Saat sendirian, Yoon Seo berhayal kalau ajakan Kwon sama saja dengan berkencan. Hal itu karena mereka akan berduaan cukup lama selama di perjalanan. Ia kemudian sadar kembali. Yoon Seo mengingatkan dirinya sendiri agar fokus dalam bekerja. Namun ketika di rumahnya, ia tidak berhenti memilih baju. Yoon Seo kebingungan baju mana yang harus dirinya pakai. Yoon Seo juga sangat lebay sampai harus maskeran. Ia bercermin sambil mengatakan kulit sehat akan membuatnya fokus bekerja. Pada pagi harinya, Yoon Seo menyempatkan waktu untuk masak. Ia tidak sabar ingin memberikan itu pada Kwon. Saat dalam perjalanan, Kwon mendapat kabar kalau pertemuan dengan kliennya diundur beberapa jam. Yoon Seo akhirnya mulai memberi kode untuk makan dulu. Ia mengatakan kalau dirinya membawa bekal makanan agar tidak perlu membuang waktu mencari restoran. Kwon pun mengiyakan perkataan wanita itu. 시간도 많이 남았는데 그러시죠. Saat mencicipi masakannya, Kwon tidak menyangka Yoon Seo bisa membuat masakan yang enak. Ia memujinya karena selain cantik, Yoon Seo juga memiliki bakat memasak. Kwon bertanya bagaimana Yoon Seo belajar, padahal dulu sibuk akting. Yoon Seo jadi kesenangan. Ia memberitahu kalau dulu dirinya terus belajar masak saat syuting dengan koki terkenal. Setelah makan, mereka berjalan ke arah mobil. Yoon Seo terlihat sangat kedinginan dan terus meniup-niup tangannya. Kwon kemudian berkata ada kantong yang bisa membuat Yoon Seo tetap hangat. Ternyata perkataan itu disalahpahami oleh Yoon Seo. Ia mengira kantong yang dimaksud adalah baju Kwon, lalu memasukkan tangannya ke situ. Padahal yang dimaksud Kwon adalah kantong Yoon Seo sendiri. Ia bertanya apa yang Yoon Seo lakukan. Wanita itu jadi malu, merasa seperti orang bodoh. Di sisi lain, Kwon jadi senyum-senyum sendiri. Mereka akhirnya sampai di lokasi tujuan. Ternyata hanya Kwon yang diperbolehkan bertemu dengan kliennya.
Pria itu akhirnya meminta Yoon Seo agar menunggunya di mobil. Di dalam tahanan, Kwon bertanya pada kliennya. Ia ingin kliennya bisa menjelaskan alasan wanita itu membunuh suaminya. Namun, kliennya tidak mau menjawab apapun. Dirinya tidak pernah berniat membunuh, melainkan hanya ingin melindungi diri karena suaminya terus melakukan KDRT kepadanya. Mendengar itu, Kwon jadi merasa kalau kasusnya kali ini akan sangat sulit. Ia pun akhirnya kembali ke mobil. Yoon Seo merasa kasihan pada Kwon. Ia menyemangati pria itu. Yoon Seo berkata kalau Kwon tidak usah khawatir karena ia akan membaca semua dokumen selama perjalanan pulang untuk membantunya. Tapi itu semua cuma perkataan doang. Nyatanya tidak lama kemudian, Yoon Seo tidur sampai tiba di rumahnya. Saat ia terbangun, Yoon Seo terkejut karena hari sudah gelap. Ia bertanya kenapa Kwon tidak membangunkannya. Kwon berkata kalau dirinya merasa tidak enak membangunkan Yoon Seo yang tertidur lelap. Yoon Seo pun akhirnya meminta maaf. Ia lalu bertanya apakah saat tidur dirinya membuat kesalahan. Kwon menjawab kalau tadi Yoon Seo mendengkur sangat keras. Mendengar itu, Yoon Seo pun langsung kaget. Ia naik darah sambil berkata mana mungkin dirinya mendengkur. Akhirnya Kwon pun terpaksa berbohong dengan mengatakan kalau tadi ia hanya bercanda. Kwon lalu bertanya apakah mendengkur sebuah kesalahan besar? Saat menjawabnya, Yoon Seo malah keceplosan. Ia mengatakan, tentu saja, karena dirinya ingin selalu terlihat cantik di depan Kwon. Mendengar itu membuat Kwon jadi kebingungan. Yoon Seo baru sadar kalau dirinya mengatakan hal bodoh. Ia pun mulai membuat banyak alasan sambil ketawa nggak jelas. Tapi akhirnya wanita itu pamit untuk pulang karena wajah Kwon yang selalu serius. Pada esok harinya, Kwon mulai menangani kasus kliennya di persidangan. Ia berbicara pada hakim untuk tidak menghukum kliennya. Kwon menjelaskan kalau yang terjadi bukan kasus pembunuhan, melainkan pembelaan diri. Yorum, teman Kwon juga ada di sana. Ternyata wanita itu adalah seorang jaksa yang pekerjaannya berkebalikan dengan pengacara. Yorum meminta hakim untuk menuntut klien Kwon. Ia memiliki bukti kalau itu adalah kasus pembunuhan. Klien Kwon mendaftarkan suaminya asuransi yang jika suaminya meninggal, maka akan mendapat 490 juta won. Semua orang yang menghadiri persidangan itu kaget mendengar nominalnya. Mereka sangat yakin klien Kwon sengaja membunuh suaminya dengan alasan KDRT. Kasus itu diputuskan untuk ditunda beberapa hari. Di kantor, beberapa karyawan bertanya mengenai Kwon pada Yoon Seo. Selain orang-orang di persidangan, karyawan di sana juga percaya kalau klien Kwon memang berniat melakukan pembunuhan. Mereka ragu pada Kwon apakah bisa memenangkan kasus itu. Ketika sedang berbicara, Kwon ternyata sudah ada di sana. Ia lalu masuk ke ruangannya. Yoon Seo kemudian mengikuti pria itu. Ia menyemangatinya dengan berkata, Kwon adalah pengacara hebat. Meski semua orang meragukan Kwon, Yoon Seo percaya kalau Kwon pasti bisa memenangkan kasus itu. Kwon bekerja sampai malam hari. Ketika hendak pulang, ia melihat Yoon Seo yang ikut lembur bersamanya. Kwon bertanya, kenapa Yoon Seo belum pulang? Wanita itu berkata kalau dirinya ingin sekali membantu Kwon. Kwon akhirnya mengajak wanita itu makan bersama. Malam itu, ia memberitahu Yoon Seo alasan sebenarnya ia jadi pengacara. Bukan karena gaji yang besar, melainkan karena sering terjadi kasus pidana pada orang yang tidak bersalah. Kwon ingin menegakkan keadilan pada semua orang. Yoon Seo pun bertanya, kenapa Kwon memberitahunya? Pria itu mengatakan dirinya hanya ingin jujur di depan orang yang selalu menyemangatinya. Setelah mendengar itu, Yoon Seo jadi tersipu malu. Ia lalu berkata, suatu saat nanti aku ingin memberitahu Kwon tentang perasaannya. Saat Yoon Seo mulai berjalan ke depan, Kwon memanggilnya. Ia bertanya apakah Yoon Seo sangat suka. Mendengar itu, Yoon Seo jadi gugup dan sangat panik. Ia tidak menyangka perasaannya sudah ketahuan sebelum waktunya. Ternyata Yoon Seo salah paham, karena sebenarnya Kwon sedang membahas makanan. Ia menunjuk ke arah toko di depannya sambil bertanya, apakah Yoon Seo suka daging? Hal itu membuat Yoon Seo tidak bisa berkata apa-apa.
Kwon kemudian bertanya, memangnya Yoon Seo kira Kwon sedang ngomongin apa? Wanita itu kebingungan menjawabnya. Ia akhirnya mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Kwon langsung ke tempat makan. Yoon Seo terus merasa kesal pada pria itu. Ia lalu bertanya, apakah Kwon pernah pacaran? Yoon Seo sangat yakin pria itu lajang dari lahir karena terlihat bodoh soal wanita. Kwon sendiri bingung kenapa Yoon Seo bertanya seperti itu. Bukannya menjawab, ia malah balik bertanya, apakah Yoon Seo juga pernah pacaran? Dengan sombong, wanita itu berkata, ya tentu saja. Ia bahkan diberi julukan pemberi saran terbaik masalah cinta. Tidak mau percaya begitu saja, Kwon akhirnya mencari informasi di internet. Ia membacakan artikel tentang Yoon Seo. Ternyata Yoon Seo hanya mengarang saja, karena sebenarnya dialah yang lajang sejak lahir. Yoon Seo tidak menyangka aibnya tersebar di internet. Ia menyuruh Kwon berhenti membacanya. Tapi pria itu tidak mendengarkannya. Ia malah sengaja membuat Yoon Seo malu dengan terus membacanya. Keesokan harinya, Kwon dan Yoon Seo bekerja lembur lagi. Kwon menyuruh Yoon Seo pulang saja. Ia mengatakan dirinya masih akan lama di kantor karena ada kerjaan lain. Tidak lama kemudian, Yoon Seo mendapat telepon dari seorang pria. Orang itu mengatakan dirinya akan menjemput Yoon Seo. Awalnya, Kwon terlihat biasa saja. Tapi kemudian ia mulai resah ketika mendengar Yoon Seo memanggil pria itu dengan sebutan Oppa. Setelah selesai menelpon, Yoon Seo pun pamit kepada Kwon. Saat ia sudah di lift, tiba-tiba saja Kwon jadi ikutan pulang. Yoon Seo bertanya, bukankah tadi Kwon bilang masih ada banyak pekerjaan? Pria itu pun beralasan, di dalam undang-undang dilarang bekerja lembur. Tidak lama kemudian, lift yang mereka pakai mendadak rusak. Yoon Seo jadi ketakutan. Ia terus berteriak histeris. Situasi itu semakin parah ketika lampu liftnya mati juga. Yoon Seo memanggil-manggil Kwon. Ia berkata, "Kwon, kamu di mana?" Pria itu menjawab, "Aku ada di sini." Kemudian, lampu kembali menyala. Ternyata mereka sedang berhadapan dan menatap satu sama lain. Yoon Seo terdiam, merasakan dadanya berdebar sangat kencang. Pintu lift pun akhirnya terbuka. Satpam di sana tidak sengaja melihat kedekatan mereka. Yoon Seo dan Kwon langsung keluar dari lift. Pria yang tadi menelpon Yoon Seo ternyata adalah manajernya. Ia langsung memegang tangan wanita itu dan bertanya, kenapa lama sekali? Manajer Yoon Seo melihat ke arah Kwon. Ia menegurnya lalu berkata, jangan mempekerjakan orang lain seenaknya. Kwon hanya bisa terdiam mendengar itu. Di rumahnya, Kwon kepikiran kejadian tadi. Ia baru tahu ternyata Yoon Seo sudah memiliki pacar. Di sisi lain, Yoon Seo kesenangan tiap kali mengingat kejadian di lift. Ia terus berhayal bisa terjebak di lift lebih lama. Pada esok harinya, Yoon Seo bertanya, apakah Kwon mau dibuatkan kopi? Kwon terlihat cuek di depan Yoon Seo. Pria itu menjawab tidak mau, karena nanti pacar Yoon Seo bisa marah. Yoon Seo pun kaget mendengarnya. Ia segera meluruskan kalau dirinya masih jomblo. Yoon Seo memberitahu kalau pria kemarin adalah sepupunya. Raut wajah Kwon langsung berubah setelah mendengar itu. Ia bertanya kembali, apakah benar cuma sepupu? Yoon Seo pun menjawab, iya. Yoon Seo meminta Kwon agar tidak salah paham. Pria itu tersenyum, ia akhirnya mau dibuatkan kopi. Hari itu, Yoon Seo maupun Kwon sangat sibuk mengurus kasus kliennya. Untuk mendapatkan bukti tambahan, mereka memutuskan datang ke lokasi pembunuhan. Sesampainya di sana, Kwon menyuruh Yoon Seo berhati-hati saat melihat keadaan sekitar. Tempat itu sangat berantakan dan juga kotor. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata ada seorang pria yang ikut masuk ke lokasi tersebut. Anehnya, tiba-tiba saja pria itu memukul Kwon dari belakang. Kwon sempat terjatuh beberapa saat. Hal itu membuat Yoon Seo jadi sangat syok. Ia bertanya, apakah Kwon terluka? Kwon pun berkata kalau dirinya baik-baik saja. Ia segera bangun lalu mengejar pria tadi. Di luar, Kwon berhasil menangkapnya dan bertanya maksud pria tersebut.
Ia curiga kalau pria itu ada hubungannya dengan kasus pembunuhan kliennya. Di sisi lain, Yoon Seo datang menyusul Kwon. Ia juga memanggil polisi untuk mengamankan TKP. Yoon Seo terlihat sangat khawatir melihat leher Kwon berlumuran darah. Wanita itu meminta Kwon untuk segera ke rumah sakit. Kwon mengiyakan perkataan Yoon Seo. Ia berusaha menenangkan wanita itu kalau keadaannya baik-baik saja. Kwon kemudian mengantar Yoon Seo pulang ke rumahnya. Ia meminta maaf pada wanita itu karena membuatnya ketakutan. Yoon Seo menjawab kalau Kwon harus berjanji hari ini tidak boleh bekerja lagi, melainkan langsung istirahat. Ia kemudian meminta Kwon membuat janji kelingking. Kwon pun menurut dengan berjanji pada Yoon Seo. Setelah wanita itu pergi, Kwon terus melihat jarinya sendiri. Di sisi lain, Yoon Seo pun melakukan hal yang sama. Ia tersenyum, lalu menaruh tangannya di dada. Keesokan harinya, kerja keras Kwon maupun Yoon Seo membuahkan hasil. Mereka berhasil memenangkan kasus, sehingga klien Kwon bebas dari tuduhan pembunuhan. Ternyata pria yang sebelumnya sempat memukul Kwon adalah dalang dari semuanya. Pada malam harinya, Kwon dan Yoon Seo jalan kaki berdua di samping jalan. Malam itu sangat dingin, membuat Yoon Seo teringat kejadian sebelumnya di mana Yoon Seo salah paham dengan memasukkan tangannya ke saku Kwon. Ia berkata kalau dirinya terlalu sering memainkan drama sehingga salah mengira perkataan Kwon. Menurutnya aneh juga kenapa Kwon mengizinkan Yoon Seo memasukkan tangannya ke saku Kwon. Selama mengobrol, wanita itu terus menggosok-gosok tangannya karena kedinginan. Tanpa ia duga, tiba-tiba saja Kwon memegang tangannya, lalu menaruh ke saku miliknya. Ia berkata, sama seperti kamu mengkhawatirkan aku juga mau mengkhawatirkan kamu. Yoon Seo kemudian bertanya, apakah artinya aku jadi lebih istimewa dari sebelumnya? Kwon menganggukkan kepalanya sambil berkata, iya. Ketika sudah di rumah, Yoon Seo mendapat pesan dari Kwon. Kwon berterima kasih pada Yoon Seo yang sudah membantunya memenangkan kasus. Ia juga menyuruh wanita itu agar istirahat karena besok ada yang harus dilakukan. Membaca pesan itu membuat Yoon Seo menduga-duga. Ia berpikir, apa jangan-jangan Kwon ingin mengajaknya berkencan esok hari. Yoon Seo sangat yakin tebakannya tidak akan meleset. Ia tidak sabar mendengar langsung dari pria itu ketika mengajaknya berkencan. Pada esok harinya, saat Yoon Seo masuk kerja, ia terharu melihat bunga yang diberikan Kwon untuknya. Di dalam bunga itu, bahkan terdapat surat cinta. Dada Yoon Seo terasa berdetak kencang. Ia tidak menyangka kalau Kwon bisa romantis juga. Yoon Seo pun akhirnya mulai membaca isi surat itu. Awalnya ia sangat baper karena kalimatnya begitu manis. Namun tidak lama kemudian ia kebingungan setelah membaca sampai habis. Ia berkata kenapa ada tulisan kambing hitam segala. Di saat yang sama Kwon datang ke situ. Ia langsung memberitahu Yoon Seo kalau dirinya tidak suka bunga sehingga menaruhnya di meja Yoon Seo. Ternyata bunga itu diberi klien sebagai tanda terima kasih untuk Kwon. Mendengar itu membuat Yoon Seo menghela nafas. Dirinya sudah ngarep dari awal tapi harus kecewa dengan kenyataan. Pada malam harinya, saat jam pulang kantor, di balik kaca, Kwon membentuk jari Sarangeo ke arah Yoon Seo. Melihat itu membuat Yoon Seo jadi malu. Ia kemudian ikut-ikutan membentuk Sarangeo dengan kedua tangannya. Namun kemudian ia kebingungan saat Kwon mulai menggosokkan jarinya ke kaca. Ia memalingkan wajahnya lalu berkata, kenapa ada acara menggosok-gosok kaca segala ya? Ternyata Yoon Seo salah paham lagi. Kwon sebenarnya sedang heran melihat ruangannya sangat kotor. Yoon Seo pun jadi sangat lemas. Ia akhirnya pamit pulang duluan pada Kwon. Dirinya merasa capek seharian, dibuat salah paham terus oleh pria itu. Namun anehnya, wanita itu seperti menantikan sesuatu dari Kwon. Sebelum membuka pintu, ia memalingkan wajahnya pada pria itu. Sebenarnya Yoon Seo masih menunggu Kwon mengajaknya berkencan. Ia yakin kemarin malam Kwon telah memberikan kode. Tapi karena Kwon malah terlihat kebingungan, ia pun akhirnya pergi. Yoon Seo merasa dirinya menyedihkan. Ia akhirnya berkata, baiklah,
Aku akan jual mahal dan menunggu sampai pria itu menelpon lalu mengajak berkencan. Yoon Seo sudah berdandan sedemikian rupa, ia duduk manis sambil minum wine agar tidak merasa bosan. Yoon Seo mengira mungkin Kwon akan menghubunginya di malam hari. Di sisi lain, Kwon sedang fokus bekerja. Masih banyak kasus yang harus ditangani. Saat itu, Kwon mendapatkan telepon. Ternyata yang menelpon adalah Yoon Seo sendiri. Yoon Seo kebanyakan minum, sampai-sampai ia mabuk. Ia marah-marah pada Kwon yang tidak pernah peka sebagai laki-laki. Ia juga berkata, apakah kamu tidak mau mengajakku berkencan? Emosi wanita itu naik turun gak jelas. Sambil menahan malu, Yoon Seo akhirnya mengakui perasaannya. Ia berkata, aku menyukaimu. Di sisi lain, Kwon yang mendengarnya hanya bisa terdiam tanpa kata. Ia kebingungan dengan apa yang dikatakan Yoon Seo. Kwon yang memang tidak pernah memiliki hubungan dengan wanita, terus memikirkan perkataan Yoon Seo. Setelah mencari informasi di internet, ia akhirnya sadar kalau dirinya harus segera menyatakan perasaan juga pada wanita itu. Keesokan harinya, ketika Yoon Seo terbangun dari tidur, ia mendapat pesan dari Kwon kalau mereka harus bertemu. Yoon Seo yang masih setengah sadar bertanya, memangnya apa yang sudah terjadi? Kenapa harus ketemuan? Wanita itu pun akhirnya teringat kejadian semalam. Ia sangat kaget dan tidak percaya apa yang telah dirinya lakukan. Yoon Seo sampai memukul-mukul sofa karena merasa sangat bodoh. Di sisi lain, Kwon yang sudah tahu perasaan Yoon Seo sedang mencari kesukaan wanita itu di internet. Ia menonton video wawancara Yoon Seo. Setelah menonton banyak video, Kwon jadi tahu kalau Yoon Seo suka ceker ayam dan ingin ditembak dengan surat. Ia akhirnya mulai menulis perasaannya di kertas. Sebenarnya, Kwon agak frustasi melihat hasil tulisannya sendiri. Ia kebingungan apa yang harus dirinya tulis dalam surat itu. Di sisi lain, Yoon Seo yang sangat malu dengan perbuatannya memutuskan untuk bolos bekerja. Ia membeli ceker ayam dengan penampilan tertutup agar orang lain tidak mengenalnya. Ternyata secara kebetulan, Kwon juga datang ke tempat itu. Ia merasa familiar dengan wanita di sebelahnya. Kwon pun akhirnya tahu kalau itu adalah Yoon Seo. Yoon Seo terkejut mengetahui pria itu ada di sana juga. Ia berlari ketakutan seperti sedang dikejar setan. Kwon mengejar wanita itu. Karena Yoon Seo terus berlari, akhirnya Kwon terpaksa menarik baju wanita itu. Ia mengajak Yoon Seo untuk berbicara. Entah kenapa, suasana di antara mereka jadi berasa sangat canggung, padahal biasanya akrab. Mereka bahkan duduk saling berjauhan. Kwon akhirnya bertanya, kenapa Yoon Seo menghindarinya? Yoon Seo menjawab kalau dirinya malu bertemu Kwon karena kejadian semalam. Ia mabuk sampai mengungkapkan perasaannya. Kwon pun memberitahu kalau seharusnya Yoon Seo tidak usah merasa seperti itu. Sebenarnya belum lama ini, ia baru sadar juga kalau dirinya menyukai Yoon Seo. Tapi karena tidak pernah punya pengalaman percintaan, Kwon memilih memendam perasaannya. Kwon kemudian memberikan surat cinta yang sebelumnya ia buat pada Yoon Seo. Saat Yoon Seo akan membacanya, seketika Kwon jadi panik. Ia bertanya apakah Yoon Seo akan membacanya sekarang di depan Kwon, dan Yoon Seo pun menjawab, tentu saja. Karena malu, Kwon pun memutuskan untuk pergi dari sana. Ia akan menunggu jawaban Yoon Seo di mobil. Surat itu bertuliskan, mari berkencan. Setelah melihatnya, Yoon Seo menarik nafas karena saking senangnya. Ia kemudian segera berlari ke arah Kwon. Yoon Seo memeluknya sambil terus berkata, iya, aku setuju. Di sisi lain, Kwon juga tidak bisa menutupi perasaannya. Ia tersenyum bahagia telah diterima oleh Yoon Seo. Keesokan harinya, Kwon dibuat terkejut saat melihat Yoon Seo menjemputnya. Ia bertanya apa yang dilakukan oleh Yoon Seo di sini. Yoon Seo menjawab kalau dirinya ingin sering berduaan dengan Kwon karena mereka tidak bisa melakukannya di kantor. Kwon lalu tersenyum mendengarkan wanita itu. Di dalam mobil, Yoon Seo bercerita kalau dirinya baru saja membeli cermin keberuntungan. Ia yakin keberuntungan yang diberi adalah pacaran dengan Kwon.
Kwon tiba-tiba saja bertanya apakah dirinya boleh memegang tangan Yoon Seo. Wanita itu jadi sedikit gugup. Ia lalu menjawab kenapa bertanya seperti itu. Yoon Seo so jual mahal, tapi di sisi lain ia juga mengulurkan tangannya supaya bisa dipegang oleh Kwon. Suatu hari, firma hukum mengadakan acara tahunan, yaitu camping bersama. Semua karyawan selalu menantikan acara tersebut. Yoon Seo juga diajak untuk ikut bersenang-senang dengan mereka. Ia yang paling bersinar di antara semuanya. Di pertengahan jalan, mereka berhenti di stasiun untuk beristirahat. Mereka keluar dari mobil untuk mencari makan dan ke kamar mandi. Yoon Seo memberitahu kalau dirinya akan tetap menunggu di mobil. Tidak nyaman baginya jika ketahuan oleh publik. Mendengar itu, mereka semua yang asalnya mau pergi malah saling berebutan menemani Yoon Seo. Tapi akhirnya Yoon Seo meminta mereka untuk tetap pergi saja. Saat itu, ia tidak sengaja melihat ada orang jualan, lalu berkata sepertinya otak-otak itu sangat enak. Kwon yang mendengarnya berinisiatif membeli yang dikatakan oleh wanita itu. Ia kemudian pergi ke toko otak-otak, lalu memesan satu. Kwon terlihat gembira dan ingin secepatnya memberi itu pada Yoon Seo. Tapi kemudian ia kebingungan saat karyawan lain berjalan mendahuluinya. Ternyata mereka semua mendengar yang dikatakan Yoon Seo dan berinisiatif juga membelikannya. Mereka seperti sedang berjualan, berharap wanita itu mengambil satu dari yang mereka bawa. Bos mereka membeli sangat banyak sampai membawa botol sausnya juga. Di sisi lain, Kwon juga ingin memberikan otak-otaknya, tapi ia hanya bisa melihat dari belakang karena bingung memberikannya. Yoon Seo pun hanya tersenyum melihat kelucuan itu. Setelah perjalanan cukup jauh, akhirnya mereka sampai di lokasi tujuan. Mereka mulai mendaki untuk melihat pemandangan dari atas. Di pertengahan jalan, Yoon Seo terlihat kecapean. Semua pria di sana sangat khawatir, lalu menanyakan kondisi Yoon Seo. Yoon Seo berkata kalau suhunya sangat dingin. Mendengar itu, Kwon ingin langsung memberikan penghangat tangan. Tapi ia kalah cepat dengan yang lain. Kwon lalu ingin memberikan jaketnya saja, namun sayangnya dirinya masih kurang cepat. Bosnya lebih dulu memberikan jaketnya. Tidak lama kemudian, Yoon Seo tiba-tiba saja batuk beberapa kali. Dengan cepat, karyawan di sana memberikan Yoon Seo minum. Hal itu membuat Kwon frustasi. Pada malam harinya, Kwon terlihat senang bisa berduaan dengan Yoon Seo. Ia mengajari wanita itu cara menyalakan api. Baru saja memegang gas, tiba-tiba karyawan lain mengambilnya sambil berkata, "Gak boleh sembarangan pakai ini." Pria itu ingin mengajari Yoon Seo cara yang benar. Melihat itu, akhirnya membuat Kwon jadi bete. Semua karyawan firma hukum adalah pria berhidung belang. Mereka bergosip, kira-kira Yoon Seo akan memilih siapa di antara mereka jika harus dijadikan pacar. Salah satu karyawan mengatakan kalau dirinya sudah melihat tipe pria Yoon Seo. Ia memberitahu kalau Yoon Seo suka dengan pria yang bisa menyentuh hati. Mendengar itu, semua dari mereka jadi saling adu argumen. Kalau Yoon Seo pasti tersentuh dengan kebaikannya. Kwon terlihat malas berkumpul bersama mereka. Situasi itu semakin parah ketika semua orang yakin kalau hanya Kwon saja yang tidak berpotensi dipilih. Ia mengatakan kalau Kwon tidak terlihat baik sama sekali dan pasti bukan tipe Yoon Seo. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya Kwon sudah jadian dengan Yoon Seo. Manajer Yoon Seo tidak ingin cita-cita Yoon Seo harus terancam hanya karena emosi sesaat Kwon. Ia kemudian berkata kalau Kwon memang mencintai Yoon Seo, seharusnya Kwon tahu apa yang harus ia lakukan. Dalam perjalanan pulang, Kwon terus memikirkan perkataan manajer Yoon Seo. Sebenarnya baru kali ini ia berpacaran dan mengenal apa itu cinta. Yoon Seo bertanya apa yang terjadi. Apakah Yoon Seo baik-baik saja? Yoon Seo berkata kalau tadi malam Kwon memutuskannya. Ini pengalaman patah hati pertamanya. Yoon Seo tidak tahu apa yang harus dirinya perbuat. Badannya berasa gemetar dan terasa sangat sesak. Yoon Seo semakin sedih ketika dirinya pergi ke kantor untuk mengambil barang yang tertinggal. Ia melihat Kwon baik-baik saja setelah putus dengannya.
Kwon masih melanjutkan hidupnya dengan normal tanpa masalah sedikit pun. Yoon Seo masuk ke ruangan Kwon untuk pamit pergi. Tapi pria itu hanya diam saja. Ia bahkan tidak melihat wanita itu sama sekali. Mata Yoon Seo merah seperti ingin menangis. Ia bertanya, kenapa Kwon berubah seperti dulu pertama kali mereka bertemu. Kwon pun akhirnya mendatangi wanita itu. Ia berkata, Yoon Seo sudah bekerja dengan baik. Kwon berharap Yoon Seo dapat melanjutkan hidupnya dengan baik juga. Ia pun lalu pergi meninggalkan wanita itu. Yoon Seo tidak kuat menahan perasaannya. Ia terus menangis di tangga, tidak percaya kalau Kwon jadi seperti itu. Setelah beberapa hari terpuruk, Yoon Seo memutuskan untuk melanjutkan hidupnya lagi. Ia akhirnya mulai kembali menjadi seorang model. Yoon Seo berusaha melakukan yang terbaik pada pekerjaannya. Hari itu juga ia mempersiapkan akting untuk dramanya. Yoon Seo mendapat scene diputuskan oleh pasangannya. Saat sedang syuting, tiba-tiba saja Yoon Seo langsung menangis. Ia teringat bagaimana Kwon melakukannya. Sutradara mengira kemampuan akting Yoon Seo sudah meningkat pesat. Padahal sebenarnya wanita itu memang menangis sungguhan. Ia pergi dari sana untuk menenangkan diri. Sadar ada yang tidak beres, manajer Yoon Seo datang menemui wanita itu. Ia menyemangati Yoon Seo agar bisa segera move on dari Kwon dan melanjutkan hidupnya dengan normal. Di sisi lain, Kwon yang terlihat baik-baik saja ternyata hanya berpura-pura. Pria itu menyembunyikan sedihnya seorang diri. Semenjak putus dengan Yoon Seo, ia sering terlihat melamun di halte bus. Saat ini, Kwon benar-benar merasa kehilangan. Hidupnya terasa hampa semenjak kepergian Yoon Seo. Keadaan Kwon semakin parah ketika dirinya mendapat masalah di pekerjaan. Ia membuat kesalahan yang tidak etis bagi kaum pengacara. Kasusnya sampai masuk berita di TV. Tidak hanya itu, semua karyawan firma hukum pun jadi bersikap dingin pada Kwon. Tindakan Kwon yang ceroboh berdampak pada perusahaan. Semenjak masalah yang ditimbulkannya, tidak ada satupun klien yang datang ke firma hukum. Malam itu, Kwon duduk lagi di halte bus. Meski membuka mata, tapi pandangannya sangat kosong. Saat dalam titik terendahnya, Kwon tidak sengaja melihat Yoon Seo dari papan iklan di depannya. Yoon Seo sudah kembali menjadi seorang model kecantikan. Senyum wanita itu terlihat tulus seperti sedang menyemangati Kwon. Akhirnya pria itu pun menangis untuk pertama kalinya. Ia meneteskan air mata karena sudah sangat tertekan dengan semua yang dihadapinya. Kwon tidak tahu harus melakukan apa ke depannya. Sekarang ini ia merasa sendirian, tidak ada tempat untuk bercerita. Ketika beristirahat di mobil, wanita itu terus memikirkan Kwon. Manajernya yang melihat Yoon Seo seperti itu jadi merasa bersalah. Ia akhirnya memberitahu Yoon Seo kalau Kwon sebenarnya terpaksa memutuskannya. Kwon tidak mau berpisah dari Yoon Seo, tapi dirinya lebih tidak mau kalau Yoon Seo sampai kehilangan mimpinya. Semenjak mengetahui kebenaran itu, Yoon Seo jadi sering datang menemui Kwon. Awalnya, pria itu terus bersikap dingin dan meminta Yoon Seo untuk tidak mengganggu kehidupannya, tapi Yoon Seo tidak mau menyerah begitu saja. Ia percaya suatu saat Kwon pasti menerimanya kembali. Yoon Seo berkata kalau dirinya lebih takut kehilangan Kwon daripada kehilangan pekerjaannya. Ia memberitahu Kwon kalau memang Kwon mencintainya, maka jangan biarkan Yoon Seo pergi. Pada akhirnya, Kwon tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia memanggil Yoon Seo lalu mengaku kalau dirinya sangat mencintainya. Setelah mengatakan itu, Kwon kemudian mendekat dan mencium Yoon Seo. Pada hari-hari berikutnya, Yoon Seo mulai fokus menyelesaikan dramanya. Ia selalu ditemani Kwon untuk memperbaiki aktingnya saat menjadi pengacara. Mereka terkadang senyum-senyum sendiri di tempat kerja. Di sisi lain, manajer Yoon Seo yang melihat mereka nempel terus selalu berusaha menjauhkan mereka satu sama lain. Setelah sekian lama, akhirnya Yoon Seo menyelesaikan dramanya dengan sangat sukses. Pada pesta perayaan drama Yoon Seo, ia memutuskan memperkenalkan pacarnya ke publik. Ya, pacarnya adalah Kwon. Kali ini, Yoon Seo tidak takut lagi kehilangan karirnya sebagai seorang artis maupun model. Baginya, Kwon adalah pria terbaik dan lebih berharga dibanding apapun. Semua orang di sana ternyata mendukung juga. Kisah cinta mereka akhirnya dimulai
Dan dengan itu drama ini pun selesai.